ada meja. Nah, si meja itu gerak-gerak, Bang. Hitam, matanya merah, tapi nggak ada kelaminnya. Ketawanya tuh kayak yang jalan, bukan jalan. Nah kayak gitu. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ikeh Momokyoshi, masih di MCU. Kisah horor kali ini kita akan mendengarkan seseorang yang akan bercerita langsung dari kota Bandung ya. Tepatnya di kota Ciganitri yang bernama Mas Rama Fadila. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Mas Rama ini perihal pengalaman-pengalamannya tentang dunia-dunia gaib. Ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Bagaimana Mas Rama? Sehat, Bang Riki. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Mas Rama? Ini pengalaman pribadi? Pengalaman dulu waktu kerja di pabrik. Oh, sempat kerja di pabrik? Oke. Kerja di pabrik, mungkin dimulai dari awal masuk pabrik dulu ya mungkin ceritanya. Boleh. Jadi pabriknya itu di salah satu daerah Cimahi. Oh, oke. Jalannya nggak perlu disebutin ya, mungkin Iya. kalian juga udah tahu pasti. Untuk warga Cimahi mungkin udah pada tahu ya tentang Kawasan pabrik itu di mana. Ah, Jadi saya kerja di situ tuh 2 tahun. 2 tahun. Jadi awal masuknya itu di 2020 sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid rame. Sebelum Covid ramai, tapi udah ada Tapi Covid. udah ada itu Covidnya. oke. Jadi dulu mah kerja tuh satu shift, masih non shift dari jam 8 sampai ke jam 8 pagi sampai jam 2, jam 3 lah, jam 3 gitu. siang. Nah udah berjalan aman, lancar. Di waktu shift pagi mah kan lumayan nggak ada kendala apapun. Nah pas di over shift jadi shift 3. Oh. Jadi ada Jadi shift shift 3 itu tuh jadi dari shift pertama dari jam berapa sampai jam dari berapa? jam pagi itu dari jam 6 banget. Jam 6 Jam 6 sampai jam 2. jam 2. Shift siangnya dari jam 2 sampai jam 10. Oh, jam 10 malam. Shift Dari jam 3 10, jam 10 sampai jam 6. Oh, berarti ini pabriknya 24 jam Non-stop. beroperasi terus ya. Terus Paling beberapa yang mungkin susah dijelasin sama logika gitu ya. Jadi awalnya mah masih positif, masih pakai logika gitu. ini ketika Rama itu di shift malam, Di shift malam di jam 2. jam 2. Kalau nggak salah itu minggu kedua kebagian shift malam. Jam 2-an itu kan biasanya jam 2 itu masih pada kerja lah ya. Ya. Jam 3, jam setengah 4 baru jam istirahat. Oke. Nah di jam 2 itu lagi ngoperasiin forklift. Oh, forklift. Forklift Oke, ya. Kan mindah-mindahin barang dari gudang. Nah dari ruang operasi ruang produksi Ruang ke produksi gudang. ke gudang. Nah habis ngambil barang di ruang produksi, di gudangnya tuh ada bunyi Bunyi kayak gimana? bunyi trek kayak emang ada meja sih di dalam Di gudangnya gudangnya itu itu tuh ada meja. tempat barang-barang gitu, ada meja. Nah si meja itu tuh gerak-gerak, Bang. Gerak-gerak sendiri. Oke. Kan forklift itu ada senternya ya, ada apa, Lampu. ada lah ya? lampu lah, bukan senter. Nah saya serot ke meja itu, emang bener bergerak-gerak sih. Itu kondisinya Mas Rama itu sendirian. Sendiri di gudang, emang gelap banget sih gudangnya itu tuh. Jadi cahaya tuh cuman dari forkliftnya itu sendiri. Nah udah beres, nurunin itu gerak-gerak sendiri tuh. Si meja itu. Saya kan nggak percaya ya, nggak Belum, percaya ada yang gitu-gituan lah, ada yang mistis-mistis atau makhluk-makhluk halus gitu, nggak percaya. Saya tantangin, Bang. Ditantang. Gimana Kata nantangnya saya itu? teh, kalau cuma goyang-goyangin meja doang, anak kecil juga bisa gitu kan. Wah, itu sompral ya kalau bahasa di Jawa Barat ini ya. Anak kecil juga bisa, katanya. Nggak lama kan forklift tuh posisinya gini ya, di sini tembok. Oke. Kita nggak bisa turun lewat sini lah. Karena mentok Karena tembok. mentok tembok, karena nginiin si barang.
tiba-tiba muncul apa? si anak kecilnya, bener-bener anak kecil gitu. Jadi anak kecilnya tuh hitam, matanya merah, tapi nggak ada kelaminnya. Jadi nggak Kayak manekin ini ya? nggak kelihatan. Nah, bener Ini kayak nih gini yang nih. anjir. Nah, kayak gini. Tiba-tiba muncul. Anjing shock langsung gitu kan. Si Bagdi pun dari mau dinyalain itu susah. Susah? Mau dinyalain tuh bener-bener jadi susah gitu. Tapi si lampunya udah hidup. Nyala. Udah nyala si lampunya. Tapi mau dinyalain mundur susah. Otomatis kan harus dilewatin si manekin si, itu. si Si itunya. bocah itu ya. Nah, Terus? agak gemeter dulu tuh Bang di situ tuh. Gemeter. Diberaniin aja buat dilewatin aja. Tapi kena sama si makhluk itu. Apa dilewatin? Hilang sih. Hilang. Munculnya tuh dari bawah. Jadi bukan dari bawah juga sih. Di dalam tanah gitu. Kebentuknya teh perlahan gini. Kayak gimana tuh? Kayak asap dulu. Tiba-tiba langsung berbentuk. Itu percis. lumayan Kalau lama. segini ada nih ukurannya nih. Kayak anak kecil segini apa segini ukurannya pas? Lebih tinggi lah sedikit. Lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi. Oh. Langsung dilewatin, langsung izin ke satpam buat pulang, langsung ke kosan. Langsung pulang itu. Nah, itu kejadian Itu pertama kalinya itu, pertama. Emang ada kejadian-kejadian selanjutnya? lumayan banyak sih, tapi paling saya ceritain yang emang agak serem lah ya. Bisa dibilang serem gitu. Terus yang masih di ini, di pabrik yang sama. Pabrik yang sama. Terus ini sekarang Mas Rama itu dapat shift malam lagi nih cerita nih. Di shift malam kebanyakan tadi itu cerita pertama ya. Sekarang masuk ke cerita kedua tentang pengalaman juga masih di pabrik yang sama. Nah, ini kalau ini bukan di forklift, bukan di gudang, tapi posisinya di ruang produksi. Ruang produksi. Mesin cutting namanya Mesin cutting. tuh. Oke. Kan ngating dari jam 10 aman, jam 11 aman, masih banyak orang juga kan yang kerja gitu. Nah, di jam 1, jam 2, jam 3 itu emang bener-bener sendiri. Nah, itu tuh memang kan kalau pabrik itu kan harusnya banyak orang nih, kenapa ini tiba-tiba Mas Rama bisa sendirian? Karena istirahatnya itu gantian. Oh, tapi tetap di shift itu tuh Rama nggak sendiri dong? Nggak sendiri banget sih. Jadi Cuman ada pergantian istirahat aja. ada beberapa waktu yang memang benar-benar sendiri. Jadi Gitu. pas lagi ngating ngantuk mungkin ya, gitu teh kondisi ngantuk, si tangan nggak sengaja masuk Masuk ke ke mesin mesin cutting. cutting, tiba-tiba cewek teriak. Jadi sadarnya tuh gara-gara cewek teriak. Jadi teriakan cewek, emang di situ kan nggak ada yang kerja cewek sampai malam gitu. Paling di pabrik di itu yang kerja cewek itu cuman berdua, yang ngurusin keuangan atau ngurusin kwitansi barang masuk lah yang gitu, sama HRD. Nah itu juga cuman sampai jam 8-an sih, sampai jam 6 sore udah pada pulang. Jadi kalau suaranya cewek berarti emang bukan orang pegawai gitu. lah ya. Tapi gara-gara si teriakannya itu jadi selamat si tangan. Selamat. Oke. Berarti terkadang makhluk halus itu tidak juga untuk mengganggu tapi juga untuk menyelamatkan gini ya. Iya. Jadi kita baiknya sesama makhluk Tuhan gitu ya, tidak saling mengganggu gitu ya. Itu kejadiannya malam kan jam 2 itu sendirian. Tapi ini emang ada kisah juga dari misalnya dari teman-teman atau gimana? Lumayan banyak sih, ada yang pernah lihat pocong juga katanya. Wah. Pocong 3 lah. Pocong 3? Emang nggak tuh kayaknya Jadi dia gimana? CS atau gimana disebut 3. Oke. Pocong 3. Terus ada lagi sih sebenarnya yang mencengangkan lah yang jahil, jahil. Oh, tadi yang tadi kan yang baik tuh si yang cewek pertama itu. tuh yang anak kecil tuh yang ganggu lah, yang iseng. Yang kedua yang cewek ini yang baik, dan yang sekarang yang ketiga yang sekarang yang jahil. ngetawain. Jadi setiap kerja gitu tuh, setiap shift malam tuh pasti aja ada diganggu. Pasti ada, tapi ini nggak terlalu malam sih, jam setengah 11, jam 11. Setengah 11 itu baru pergantian shift lah ya. Baru pergantian shift. Nah,
ini tuh kerjanya mukul batuan namanya tuh. Mukul batuan. Pakai apa? Palu gede. Terus kita juga harus pakai kacamata lah. Nah di situ tuh lagi sendiri mesin buat ngegiling si bekuan itulah, batuan-batuan itu buat digiling kan jadi kecil tuh. Nah pas lagi kan kalau masukin ke mesinnya tuh nggak boleh gede-gede ya. Iya. Karena si mesin pasti Ada macet kapasitasnya gitu. lah ya. Jadi harus kita pukulin dulu, baru udah segede-gede gini lah ya misalkan. Nah baru bisa kita masukin. Nah pas posisi sendiri itu, jadi ruangannya tuh lumayan luas bang. Luas Jadi nggak dua sih, satu ruangan ngegemblang gitu, mungkin digambarin dulu ngegemblang. Apa sih namanya ngegemblang bahasa Indonesia itu? Ya pokoknya ruangan luas lah Ruangan ya gitu. luas kata, terus ada sekat di sininya tuh. Nah buat mesin-mesin gitulah si sekatnya tuh. Nah posisi di sini mesin bekuan di ujung banget. Nah lagi sendiri mukul, tiba-tiba si mesin mati. Mati. Mati tuh. Paling kalau misalkan mati kan kita manggil Teknisi. kasip atau teknisi kalau masih ada teknisinya. Paling kita manggil kasip kalau malam-malam. Oh kepala shift gitu atau gimana tuh? Kepala sipnya. Oh. Kepala sip itu. Nah, manggil Mang Firman. Oh oke. Nyari dulu kamu tuh. Nyari dulu kan emang luas ya, nyari Mang Firman nggak ketemu. Tiba-tiba pas masuk lagi ke ruangan, nyala lagi si mesinnya, nyala sendiri. Udah nyala sendiri. Tapi Mang Firmannya udah datang. Belum. Nggak ketemu Mang Firmannya teh. Oh. Jadi si mesinnya nyala lagi, ya udahlah kerja lagi. Kerja lagi. Pas kerja lagi mukulin batu. Si batunya teh apa sih bahasa Indonesianya mecel teh. Ya pokoknya mah ada serpihan-serpihan yang serpihan si batunya tuh ya. kena mata gitu. Untungnya pakai kacamata si batunya, jadi kena kacamata tuh pas banget. Pas mukul kena, langsung ketawa cewek. Malam-malam lagi. Malam-malam lagi jam 12-an lah itu. Beres si mesinnya, emang mesinnya masalah dulu, bagus lagi mesinnya. Terus pas mukul ketawanya tuh kayak yang jalan. Bukan jalan. Nah kayak gitu. Tapi emang bener-bener cewek, kedengeran cewek banget. Berarti selain daripada makhluk halus itu ada yang baik, ada yang jahil sama yang iseng ya. Tapi intinya ya, kalau kita bisa ambil garis ceritanya ini, baiknya kita sesama makhluk Tuhan itu jangan saling mengganggu lah ya. Yang penting mah ya. Oke, paling segitu cerita kita untuk kali ini. Terima kasih Mas Rama untuk pengalamannya ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang kisah-kisah horor dan juga para narasumber yang akan kita undang. Selamat malam, sampai jumpa di MCU.